Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai siapakah kita jika kita mau menempatkan diri dalam perumpamaan Injil hari ini? Sebagai sang tuan atau sebagai sang hamba? Kecenderungan manusiawi yang ada pada diri kita akan mengatakan sebagai tuan. Lagi pula, ide menjadi seorang hamba sungguh tidak membuat nyaman. Kita begitu biasa memiliki kontrol, entah besar, entah kecil, atas hidup kita sendiri, dan juga kita sangat enggan untuk setiap saat harus siap melayani orang lain. Misalnya, tahun ini adalah tahun politik. Dalam kampanye nanti, entah itu pemilu dan lain sebagainya, ide pemimpin sebagai pelayan rakyat relatif sering digembar-gemborkan. Namun biasanya akan segera dilupakan begitu sang kandidat berhasil dipilih. Sifat masyarakat kita juga membuat kata-kata Yesus ini terdengar sangat radikal. Saudara-saudari yang terkasih, di sisi lain penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah merupakan salah satu ciri pribadi yang kita kagumi dari orang-orang kudus. Maria, Yosef, para martir Kristus di abad-abad pertama sejarah gereja, para misionaris masa lampau, dan lain sebagainya adalah contoh-contoh dari orang-orang yang melakukan tindakan penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Mereka semua melepaskan hak-hak mereka atas kehidupan mereka sendiri dan hanya melakukan apa yang dikehendaki Allah supaya mereka lakukan. Mereka menjadi hamba-hamba yang memberikan hidup mereka kepada Allah dalam berbagai cara. Dengan menjadi milik Yesus Kristus, mereka tidak hanya menemukan sukacita, melainkan juga energi, kasih yang sejati, dan ketekunan tahan banting seperti yang ditunjukkan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, di abad modern ini, kita mengenal Mother Teresa dari Kalkuta yang menunjukkan ciri pribadi seperti yang baru disebutkan. Hidup kemiskinan yang dihayati Mother Teresa dan para susternya
mencakup juga kemiskinan ketaatan, poverty of obedience. Artinya, menolak pilihan-pilihan pribadi, semua demi pelayanan total kepada Allah. Mother Teresa menulis dalam buku Total Surrender halaman 123. Demikian, kalau sesuatu adalah milikku, maka aku memiliki kuasa penuh untuk menggunakannya sesuai dengan keinginanku. Aku milik Yesus, maka Dia dapat melakukan apa saja atas diriku sesuai dengan yang dikehendakinya. Karya kami bukanlah panggilan kami. Aku dapat melakukan karya ini tanpa perlu menjadi seorang biarawati. Profesi kami menyatakan bahwa kami adalah miliknya. Oleh karena itu aku siap melakukan apa saja, mencuci, menggosok lantai, membersihkan. Aku seperti seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Anak itu miliknya. Semua cuciannya tetap berjaga di waktu malam dan lain-lain membuktikan bahwa anak itu adalah miliknya. Dia tidak akan melakukan hal-hal ini untuk anak lain, namun dia akan melakukan apa saja untuk anaknya sendiri. Apabila aku adalah milik Yesus, maka aku akan melakukan apa saja bagi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Mother Teresa dari Kalkuta, kita semua adalah milik Allah. Dengan demikian, kita berhutang kepadanya untuk keberadaan kita. Tidak ada pekerjaan baik dari pihak kita yang dapat menghapus hutang kepada Allah. Namun demikian kita harus yakin bahwa kalau tahun-tahun pelayanan kita yang dilakukan dengan rendah hati berakhir, maka kita akan memperoleh ganjaran melalui kerahimannya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Lukas bab 12 ayat 37. Maka, marilah kita bergabung dengan para kudus yang menemukan sukacita dalam melayani Yesus Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon, semoga kami menjadi serupa dengan Kristus, karena di dalam Dia kami disatukan dengan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.